Bagaimana jika semuanya baik-baik saja? Kalau begitu mari kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja'far bin Abi Thalib. Aku melihat Ja'far di surga. Ia memiliki dua sayap yang berlumuran darah dan bulu yang diberi warna. Hadits Al-Syarif. Di Bani Manaf, nenek moyang Rasulullah, dan keturunannya adalah kabilah yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 5 orang yang amat mirip dengan Rasulullah sehingga orang yang lemah pandangannya sering keliru membedakan Rasul dengan mereka. Tidak dipungkiri bahwa Anda ingin mengetahui siapa saja kelima orang tersebut yang begitu mirip dengan Nabi. Maka marilah kita berkenalan dengan mereka semua. Mereka adalah Abu Sufyan bin Al-Harits bin Abdul Muthalib. Beliau ini adalah sepupu Rasulullah dan saudara sesusuan dengan Nabi. Kemudian Futsam bin Al-Abbas bin Abdul Muthalib, dan dia juga merupakan sepupu Nabi. Al-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim kakeknya Imam Syafi'i. Al-Hasan bin Ali, cucu Rasulullah dan ia merupakan orang yang paling mirip dengan Nabi dibandingkan dengan yang lain. Dan Ja'far bin Abu Thalib, dia adalah saudara Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kami akan memaparkan sebuah episode dari kisah hidup Ja'far bin Abi Thalib. Abu Thalib, meski dia adalah orang yang terpandang di kalangan bangsa Quraisy dan memiliki posisi penting di kaumnya, namun ia adalah orang yang amat sulit hidupnya dan banyak anggota keluarganya. Kondisi tersebut semakin bertambah sulit dengan datangnya tahun paceklik yang terjadi pada bangsa Quraisy, sehingga membuat semua panenan menjadi gagal dan hewan-hewan ternak pun tidak dapat mengeluarkan susu. Ini semua membuat manusia hanya mampu mengkonsumsi tulang-tulang basah saja. Di kalangan Bani Hashim saat itu tidak ada orang yang berkeluasan kecuali Muhammad bin Abdullah dan pamannya Al-Abbas. Muhammad lalu berkata kepada Abbas, "Wahai paman, saudaramu Abu Thalib banyak sekali keluarganya. Engkau tahu sendiri bahwa banyak manusia yang berkesusahan karena kemarau yang panjang serta wabah kelaparan. Marilah kita ke rumahnya untuk menanggung sebagian keluarganya. Aku akan menanggung seorang anaknya dan engkau pun menanggung seorang lagi dari anaknya, sehingga keduanya kita cukupi kebutuhannya." Abbas berkata, "Engkau telah mengajak kepada hal kebaikan dan engkau menyeru kepada kebajikan." Kemudian keduanya berangkat dan bertemu dengan Abu Thalib. Keduanya berkata, "Kami datang berniat untuk meringankan beban keluargamu sehingga kesulitan dan penderitaan ini sirna dari diri manusia." Abu Thalib berkata, "Kalian boleh untuk mengambil siapa saja, selain Aqil." Maka Muhammad mengajak Ali dan menjadikan keluarganya. Sedangkan Abbas mengajak Ja'far dan menjadikannya sebagai keluarga. Ali terus tinggal bersama Muhammad hingga saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya sebagai seorang nabi yang membawa agama petunjuk dan kebenaran. Dialah yang menjadi orang pertama yang memeluk Islam dari kalangan pemuda. Ja'far pun terus tinggal dengan pamannya sehingga ia tumbuh dewasa, masuk Islam dan berkecukupan bersamanya. Ja'far bin Abi Thalib beserta istrinya Asma binti Umais bergabung dengan rombongan cahaya sejak perjalanan pertama. Keduanya masuk Islam berkat ajakan Abu Bakar As-Siddiq sebelum Rasulullah masuk ke Darul Al-Arkam, sebuah rumah di Mekah yang dikenal dengan Darussalam. Rumah ini milik Al-Arkam bin Abdu Manaf Al-Mahzumi. Dalam rumah tersebut Rasulullah mengajak manusia untuk memeluk agama Islam. Pemuda Al-Hashimi ini bersama istrinya merasakan siksaan bangsa Quraisy sebagaimana yang dirasakan oleh muslimin yang lain. Keduanya mampu bersabar atas siksaan ini karena keduanya menyadari bahwa jalan menuju surga dipenuhi dengan duri dan syarat dengan hal yang menyakitkan. Akan tetapi yang membuat mereka jengkel sebagaimana yang dirasakan oleh sahabat mereka dari kaum muslimin, adalah bahwa bangsa Quraisy menghalangi mereka untuk melakukan ibadah dan menghalangi mereka untuk merasakan lezatnya ibadah. Bangsa Quraisy bahkan senantiasa mengawasi setiap hembusan nafas mereka. Pada saat itulah Ja'far bin Abi Thalib meminta izin kepada Rasulullah untuk berhijrah bersama istri dan beberapa orang sahabat lainnya ke negeri Habasyah. Rasul pun mengizinkan dengan hati yang sedih. Yang membuat Rasul bersedih atas para sahabatnya yang suci dan baik itu, adalah karena mereka akan meninggalkan kampung mereka. Mereka bersedia meninggalkan tempat di mana mereka bermain di waktu kecil, tanah air di mana mereka tumbuh menjadi remaja. Mereka tinggalkan kampungnya tanpa kesalahan yang mereka perbuat kecuali bahwa mereka mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah. Akan tetapi beliau tidak memiliki daya dan kekuatan untuk menolak siksaan bangsa Quraisy. Berangkatlah rombongan kaum muhajirin pertama ke Habasyah dan salah satu dari mereka adalah Ja'far bin Abi Thalib.
Mereka tinggal di sana dengan jaminan keamanan An-Najasyi, yang merupakan pemimpin Habasyah yang dikenal adil dan soleh. Akhirnya, pertama kali mereka mendapatkan rasa aman sejak mereka masuk Islam dan mereka merasakan nikmatnya ibadah tanpa ada yang mengganggu kenikmatan ibadah mereka, ataupun yang mengacaukannya. Akan tetapi begitu suku Quraisy mengetahui keberangkatan rombongan muslimin ini menuju Habasyah untuk mendapatkan perlindungan Raja Habasyah demi ketenangan beribadah mereka dan keamanan akidah, mereka pun berencana untuk membunuh rombongan muslimin ini atau menggiring mereka masuk ke dalam sebuah penjara besar. Sekarang, kita akan mempersilahkan Ummu Salamah untuk menceritakan kisah yang ia dengar dan saksikan. Ummu Salamah berkata, begitu kami tiba di negeri Habasyah, kami menemukan perlindungan yang amat baik bagi diri kami sehingga kami merasa aman dalam menjalankan agama. Kami dapat beribadah kepada Allah tanpa ada siksaan atau ucapan yang menyakitkan kami. Begitu Quraisy mendengar kabar ini, mereka segera mengirimkan 2 orang yang paling gagah di antara mereka kepada An-Najasyi. Keduanya adalah Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabiah. Mereka berdua dibekali hadiah yang akan diberikan kepada An-Najasyi dan para pemuka agama di sana. Hadiah tersebut adalah barang-barang yang disukai oleh penduduk Habasyah dari negeri Hijaz. Suku Quraisy juga berpesan kepada kedua utusan ini agar memberikan hadiah kepada para pemuka agama terlebih dahulu sebelum mereka menghadap An-Najasyi untuk membicarakan urusan kami. Begitu keduanya tiba di Habasyah, maka mereka menemui para pemuka agama dan memberikan kepada masing-masing pemuka agama hadiah. Tidak ada seorang pun dari para pemuka agama tadi yang tidak mendapatkan hadiah dari keduanya. Kedua utusan tersebut berkata kepada pemuka agama, ada beberapa budak bodoh kami yang berlindung di negara raja. Mereka telah keluar dari agama bapak dan kakek moyang mereka dan keluar dari kaumnya. Jika kami berbicara kepada raja kalian tentang para budak ini, maka beritahukanlah raja kalian untuk menyerahkan budak-budak ini kepada kami tanpa perlu menanyakan agama mereka. Karena para pemimpin suku mereka amat mengerti tentang kondisi para budak ini dan paham apa yang sedang mereka anut. Para pemuka agama tadi pun mengatakan, ya. Ummu Salamah berkata, tidak ada yang lebih kami benci dari Amr dan sahabatnya daripada saat An-Najasyi memanggil salah seorang dari kami untuk mendengarkan pembicaraannya. Kemudian keduanya menghadap An-Najasyi dan memberikan hadiah kepadanya. An-Najasyi amat senang dengan hadiah itu. Keduanya lalu berbincang dengan An-Najasyi seraya mengatakan, wahai raja, di negeri telah berlindung beberapa budak-budak negeri kami yang amat nakal. Mereka datang ke sini membawa agama yang tidak kami ketahui sebagaimana engkau tidak mengetahuinya. Mereka meninggalkan agama kami namun tidak masuk ke dalam agamamu. Kami diutus untuk menghadapmu oleh orang tua mereka, paman mereka, keluarga mereka agar engkau berkenan memulangkan budak-budak ini kepada mereka, dan mereka adalah manusia yang paling tahu akan fitnah yang telah dibuat oleh budak-budak ini. An-Najasyi lalu melihat ke arah para pemuka agama, dan para pemuka agama itu mengatakan, keduanya benar, wahai raja, kaum mereka lebih tahu dan paham akan apa yang telah diperbuat oleh para budak ini. Maka kembalikanlah para budak ini kepada mereka biar mereka sendiri yang memutuskannya. Lalu murkalah sang raja dengan ucapan para pemuka agama ini, ia berkata kepada mereka, tidak, demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada siapapun sehingga aku memanggil mereka semua, dan menanyakan kepada mereka apa yang dituduhkan kepada mereka. Jika mereka benar, seperti apa yang dikatakan oleh kedua orang ini, maka aku akan menyerahkannya. Jika mereka tidak demikian, maka aku akan memberi perlindungan bagi mereka dengan sebaik-baiknya. Ummu Salamah mengisahkan, kemudian An-Najasyi mengutus seseorang untuk memanggil kami dan menghadapnya. Lalu kami berkumpul sebentar sebelum berangkat menghadapnya. Sebagian dari kami ada yang berkata, Raja akan menanyakan agama kalian, maka katakanlah terus terang apa yang kalian anut. Biarkan yang menjadi juru bicaranya adalah Ja'far bin Abi Thalib, dan jangan ada yang bicara selainnya. Ummu Salamah mengisahkan, kemudian kami berangkat untuk menghadap An-Najasyi dan kami dapati bahwa ia juga telah mengundang para pemuka agama. Mereka semua duduk di samping kanan dan kiri An-Najasyi. Mereka semua mengenakan tayalisah, kain hijau yang dikenakan oleh para pemuka agama, dan menghiasi kepala mereka dengan peci. Mereka pun tak lupa membuka kitab di hadapan mereka. Kami juga melihat ada Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabiah di dekat raja. Begitu kami sudah ada di majelis, An-Najasyi melihat ke arah kami dan bertanya, apakah agama yang baru kalian anut sehingga kalian meninggalkan agama kaum kalian juga tidak membuat kalian masuk ke dalam agamaku, juga tidak masuk suatu agama pun yang diketahui manusia? Lalu majulah beberapa langkah ke arah An-Najasyi,
seseorang yang bernama Ja'far bin Abi Thalib yang berkata, "Wahai Raja, kami dulunya adalah kaum jahiliyah yang menyembah berhala dan memakan bangkai. Kami melakukan perbuatan keji dan memutuskan tali silaturahmi. Kami adalah kaum yang suka mengganggu tetangga. Yang kuat di antara kami akan memangsa mereka yang lemah. Kami hidup terus-menerus seperti itu sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang rasul kepada kami yang kami kenal nasab, kejujuran, amanah dan harga dirinya. Ia mengajak kami untuk kembali ke jalan Allah, agar kami mau mengesahkan dan menyembahnya dan meninggalkan apa yang pernah kami dan kakek moyang kami sembah selain Allah dari bebatuan dan berhala. Rasul ini memerintahkan kami untuk berkata jujur dan menunaikan amanat. Ia juga menyuruh kami untuk menghubungkan silaturahmi dan bertetangga dengan baik. Menolak diri dari perbuatan haram dan pertumpahan darah. Ia juga melarang kami untuk mengerjakan perbuatan keji dan ucapan dosa. Memakan harta anak yatim dan menuduh wanita yang terhormat. Rasul tadi memerintahkan kami untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar kami tidak melakukan kemusyrikan terhadapnya. Kami juga diperintahkan untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat dan berpuasa Ramadan. Kami meyakininya dan kami beriman kepadanya. Kami mengikuti Rasul tadi dengan apa yang diwahyukan kepadanya dari sisi Allah. Maka kami menjalankan apa yang halal, dan kami menolak apa yang haram. Maka tidak ada lain yang dilakukan oleh kaum kami sendiri kecuali melakukan penyiksaan terhadap kami. Mereka menyiksa kami dengan begitu sadis agar mereka dapat menguji kesetiaan kami kepada agama ini dan mengembalikan kami kepada penyembahan berhala. Saat mereka semakin aniaya dan menindas kami, mereka juga mempersempit ruang gerak kami. Mereka juga menghalangi kami untuk melakukan ibadah agama ini. Maka kami pun keluar dari tanah air menuju negeri Mu, dan kami berharap perlindunganmu serta tidak akan dianiaya di bawah kekuasaanmu. Ummu Salamah berkata, An-Najasyi melihat Ja'far bin Abi Thalib dan bertanya, apakah ada yang kalian bawa dari apa yang disampaikan oleh Nabi kalian dari sisi Allah? Ja'far menjawab, ya. An-Najasyi berkata, bacakanlah kepadaku. Maka Ja'far pun membacakan. Ka'af ha'aya ain sya'at. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Quran Surah Mairam, 19:14. Sehingga Ja'far membaca hingga bagian tertentu dari surat tersebut. Ummu Salamah berkisah, maka menangislah An-Najasyi sehingga janggutnya basah oleh air mata. Dan para pemuka agama juga menangis sehingga kitab-kitab mereka pun basah dibuatnya. Mereka semua menangis begitu mendengarkan kalamullah ini. Pada saat itulah An-Najasyi berkata kepada kami, apa yang dibawa oleh Nabi kalian dan apa yang telah dibawa oleh Isa adalah berasal dari sumber cahaya yang sama. Kemudian An-Najasyi menoleh ke arah Amr dan sahabatnya lalu berkata kepada mereka berdua, pergilah kalian berdua. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua untuk selamanya. Ummu Salamah berkata, begitu kami keluar dari ruangan An-Najasyi, Amr bin Ash berkata kepada sahabatnya dengan mengancam kami, demi Allah, aku akan datang kepada raja esok hari. Aku akan menceritakan kepadanya tentang mereka yang dapat menimbulkan kebencian raja kepada mereka. Aku akan membuat raja membabat mereka dari akarnya. Maka berkatalah Abdullah bin Abi Rabi'ah kepadanya, jangan kau lakukan itu, wahai Amr. Mereka semua berasal dari keluarga kita, meskipun mereka saat ini telah meninggalkan kita. Amr menjawab, tidak usah ikut campur. Demi Allah, aku akan menceritakan kepada raja apa yang dapat membuat mereka semua resah. Demi Allah, aku akan menceritakannya kepada raja bahwa mereka menganggap bahwa Isa bin Maryam adalah seorang hamba. Keesokan harinya, datanglah Amr menghadap Raja An-Najasyi dan berkata kepadanya, wahai Raja, orang-orang yang engkau beri perlindungan itu mengatakan suatu perkataan keji tentang Isa bin Maryam. Kalau tidak percaya, panggillah mereka dan tanyakan sendiri apa yang mereka katakan terhadap Isa bin Maryam. Ummu Salamah berkata, begitu kami mengetahui hal ini, kami merasa amat khawatir dan kami belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Sebagian kami berkata, apa yang kalian katakan tentang Isa bin Maryam jika Raja menanyakannya? Kami pun menjawab, demi Allah, kami tidak akan menjawab kecuali seperti apa yang telah Allah firmankan. Kami tidak akan keluar dari perintahnya meski hanya seujung jari sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi kita.
meski apapun yang menjadi konsekuensinya. Kemudian kami sepakat bahwa yang akan menjadi juru bicaranya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Begitu An-Najasyi memanggil, maka kami pun datang menghadapnya. Lalu kami melihat adanya beberapa orang pemuka agama dengan pakaian seperti yang telah kami lihat sebelumnya. Kami juga melihat Amr bin Ash dan sahabatnya berada di dekat raja. Begitu kami tiba di hadapannya, An-Najasyi bertanya, "Apa yang kalian katakan tentang Isa bin Maryam?" Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, "Kami mengatakan tentang Isa bin Maryam sebagaimana yang disampaikan kepada Nabi kami." An-Najasyi bertanya, "Apa pendapat Nabi kalian tentang Isa bin Maryam?" Ja'far pun menjawab, "Nabi berkata tentang Isa bahwa dia adalah hamba Allah sekaligus Rasulnya. Ia juga ruh dan kalimat Allah yang diberikan pada diri Maryam yang suci dan perawan." Begitu An-Najasyi mendengar ucapan Ja'far, ia langsung memukul tanah dengan tangannya dan berkata, "Demi Allah, Isa bin Maryam tidak keluar dari apa yang diceritakan oleh Nabi kalian meski seujung rambut." Maka para pemuka agama menghembuskan nafas keras dari hidung mereka pertanda tidak setuju begitu mereka mendengar ucapan An-Najasyi. An-Najasyi berkata, "Meski kalian menghembuskan nafas dengan kesal." Kemudian An-Najasyi menoleh dan berkata, "Keluarlah, kalian semua aman. Siapa yang mencaci kalian akan terkena denda. Siapa yang menyerang kalian akan dihukum. Demi Allah, aku tidak lebih menyukai apabila aku mendapatkan segunung emas daripada salah seorang dari kalian diganggu." Kemudian An-Najasyi melihat ke arah Amr dan sahabatnya sambil berkata, "Kembalikan hadiah kedua orang ini, aku tidak membutuhkannya." Ummu Salamah berkata, "Maka keluarlah Amr dan sahabatnya dengan putus asa dan merasa kesal. Sedangkan kami terus tinggal di wilayah An-Najasyi, di wilayah yang paling baik dan perlindungan yang paling mulia." Ja'far bersama istrinya menghabiskan 10 tahun dalam perlindungan keamanan An-Najasyi. Pada tahun 7 Hijriah, mereka berdua meninggalkan negeri Habasyah bersama rombongan kaum muslimin lainnya untuk berhijrah ke Yatsrib. Saat mereka tiba di sana, Rasulullah baru saja kembali dari Khaibar, benteng-benteng Yahudi yang berhasil ditaklukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 7 Hijrah. Rasul dalam perang ini mendapatkan banyak sekali ghanimah harta rampasan perang. Setelah Allah menaklukkan daerah tersebut untuk beliau. Begitu berjumpa Ja'far, Rasulullah amat bergembira dan bersabda, "Aku tidak mengerti, mengapa aku begitu gembira? Apakah karena Khaibar telah ditaklukkan atau karena datangnya Ja'far?" Kaum muslimin semuanya, apalagi mereka yang fakir, tidak mau kalah gembiranya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kedatangan Ja'far. Ja'far begitu peduli dan sayang terhadap kaum fakir, sehingga ia dijuluki dengan Abul Masakin, ayahnya orang-orang miskin. Abu Hurairah menceritakan tentang pribadi Ja'far dengan ucapannya, "Ja'far adalah orang yang paling baik kepada kami orang miskin. Ia sering mengajak kami ke rumahnya dan memberi kami makan dengan apa yang ada di rumahnya. Sehingga bila semua makanan di rumahnya telah habis, maka ia akan memberikan kami bejana tempat minyak yang sama sekali sudah kosong. Bejana tersebut lalu kami belah dan kami jilati apa yang menempel dan tersisa di dalamnya.